Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sungguh Tuhan, kami yang akan merenungkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, "Sungguh bodoh tindakanmu itu. Engkau tidak menaati perintah Tuhan Allahmu yang dititahkannya kepadamu. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya." Di tengah lembah yang sunyi ada seorang tukang kayu yang dengan tekun mengukir sebuah perahu kayunya. Cahaya matahari mengiringi kerja kerasnya untuk terus memperbaiki detail demi detail, kecil demi hal-hal yang kecil yang dapat membuat perahunya menjadi sempurna. Ia paham bahwa ada sesuatu yang berharga yang tersembunyi di dalam kerja keras, kesabaran, dan ketaatan yang terus-menerus. Dalam 1 Samuel 13, kita melihat bagaimana iman, kesabaran, dan ketaatan Saul diuji ketika ia harus menunggu Samuel untuk mempersembahkan kurban sebelum melanjutkan peperangan melawan orang Filistin. Namun, ketika Samuel tidak segera tiba, Saul menjadi gelisah dan bertindak secara impulsif dengan mempersembahkan korban itu sendiri. Saul tergesa-gesa ketika menghadapi situasi sulit yang pada akhirnya membawa konsekuensi buruk bagi dirinya dan orang-orang Israel. Meskipun Saul adalah seorang raja yang dipilih, kepanikannya mengalahkan ketaatannya kepada Allah. Kisah Saul mengajarkan kepada kita betapa pentingnya ketaatan terhadap kehendak Allah, bahkan dalam situasi-situasi sulit sekalipun. Terkadang kita mungkin merasa frustasi, Bapak Ibu, atau terburu-buru ingin mencari solusi ketika kita dihadapkan pada ketidakpastian. Namun, kita harus ingat bahwa Tuhan memiliki rencana dan waktunya sendiri yang sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, penting sekali bagi kita untuk tetap percaya terhadap rencana dan rancangan Allah yang sudah pasti indah pada waktunya. Kita harus ingat bahwa Tuhan memiliki rencana dan waktunya sendiri yang sungguh-sungguh terbaik bagi kita. Marilah kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belajar untuk mempercayai rencana Allah dan tidak membiarkan keputusasaan mengambil alih ketaatan kita kepada kehendak Allah. Dengan berpegang teguh padanya, kita akan mengalami kemuliaan dalam ketaatan dan kesetiaan. Biarlah ketaatan kepada Tuhan
adalah kunci untuk mengungkapkan rencananya yang indah dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, ajarkanlah kami sungguh-sungguh untuk kami boleh taat kepada rencana-Mu dan sungguh mempercayakan kehidupan kami semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan pagi hari ini pun kami mau memulai aktivitas kami dengan mengandalkan sepenuhnya rencana dan rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Berkatilah kami satu hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang taat dan senantiasa mengandalkan Engkau saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan menyambut hari ini sebagai hari yang baru bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.